Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar fikih munakahat Ustadz Ahmad Sofyan. Mungkin langsung saja di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Hukum Talak Raj'i dan Talak Batin. Hukum talak raj'i. Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat talak raj'i tidak membuat haram persetubuhan. Oleh sebab itu, melakukan persetubuhan dengan talak raj'i jika si suami menyetubuhi istri yang ditalak, maka dia dikenakan hukuman had, karena ini perkara yang mubah dibolehkan. Akan tetapi makruh tanzih melakukan khalwat bersama. Jadi talak raj'i ini ialah jenis perceraian dalam Islam yang memungkinkan suami untuk kembali lagi kepada istri yang diceraikannya selama masa iddahnya masih ada atau belum berakhir masa iddah istrinya tadi. Hukum talak raj'i itu adalah diperbolehkan dan diakui oleh syariat Islam, tetapi harus dilakukan dengan cara yang baik. Jadi itu dalam talak raj'i, suami itu memiliki hak untuk merujuk kembali kepada istrinya selama masa iddah istrinya ini masih selama istrinya ini masih dalam masa iddah. Jadi itu selama masa iddah istrinya itu suami itu masih bisa untuk merujuk kembali atau menikahi kembali istri yang ditalaknya tadi. Jadi itu tapi selama masa iddah ini juga suami diwajibkan buat menafkahi istrinya dan juga memberikan tempat tinggal kepada istrinya. Dan juga di masa iddah ini istri ini dilarang untuk menikah lagi ke pria lain selain suaminya. Lanjut ke hukum talak bain. Talak bain adalah jenis perceraian dalam hukum Islam yang tidak memungkinkan rujuk kembali antara suami dan istri setelah perceraian, kecuali dengan pernikahan baru. Talak ini biasanya terjadi dalam situasi yang pertama itu talak bain sugro dan yang kedua talak bain kubro. Jadi itu yang pertama dulu, talak bain sugro. Ketika suami menceraikan istrinya satu atau dua kali, dalam hal ini suami masih bisa merujuk kembali tanpa perlu menikah lagi. Jadi itu contohnya tuh talak ini terjadi sebelum adanya hubungan suami istri qabla dukhul, talak dengan tebusan tanpa hulu, atau talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama. Kemudian yang kedua, talak bain kubro. Jadi ketika suami menceraikan istri untuk 3 kalinya, dalam situasi ini mereka tidak bisa kembali bersama, kecuali istri ini menikah dengan orang lain dan bercerai dari suami barunya. Jadi ini bisa disebut pernikahan yang ketiga ini pernikahan muhalil. Jadi itu misalnya suami menceraikan istrinya yang ketiga kali, menceraikan istri ini 3 kali perceraian. Nah ini mereka tidak bisa langsung kembali melangsungkan pernikahan, kecuali si istri ini menikah dulu dengan pria lain, dan menikah dengan pria lainnya harus melakukan persetubuhan mereka berdua ini. Setelah melakukan persetubuhan, habis itu istri dan pria lain ini cerai, baru bisa suami yang menceraikan 3 kali itu baru bisa menikah lagi dengan istrinya ini yang dia talak 3 kali tadi, dengan memenuhi syarat juga, seperti terus menyelesaikan dulu masa iddah istrinya ini saat cerai dari pria yang kedua tadi, yang baru tadi, baru bisa
suami yang minta talak 3 tadi itu baru bisa menikahi istrinya tadi yang dia talak 3 juga. Itu kalau talak bain kubro. Selanjutnya hukum talak raj'i dan talak bain dalam Undang-Undang Negara Syria. Pasal 118 dari undang-undang ini menyebutkan mengenai talak raj'i, deninya kepada talak bain dengan terhentinya masa iddah. Talak raj'i tidak menghentikan ikatan perkawinan. Si suami berhak untuk merujuk istri yang dia talak pada masa iddah dengan ucapan ataupun perbuatan. Dan hak ini tidak jatuh dengan raj'i ini tidak mengakhiri ikatan perkawinan sepenuhnya selama masa iddah, masa tunggu setelah perceraian. Suami memiliki hak untuk merujuk atau kembali lagi kepada istrinya baik melalui ucapan maupun perbuatan. Habis itu si istri ini menjadi haram dan terputus kemungkinan untuk melakukan rujuk dengan berakhirnya masa iddah talak raj'i. Undang-undang ini juga menyebutkan berbagai dampak talak bain. Jadi misalnya setelah masa iddah talak raj'i itu berakhir, istri itu tidak lagi dapat dirujuk oleh suami. Jadi kalau misalnya suami istri ini mau rujuk kembali, maka diawali dengan pernikahan yang baru, dengan akad yang baru dan mahar juga yang baru. Habis itu pasal 119 menyebutkan talak bain selain talak 3 menghilangkan ikatan suami istri secara segera dan tidak terhalang untuk memperbarui akad perkawinan. Talak ini secara tidak langsung setelah dijatuhkan pasangan itu tidak lagi terikat secara hukum, namun mereka masih dapat kembali tanpa syarat khusus yang berarti akad perkawinan dapat diperbarui kapan saja. Habis itu pasal 120 menyebutkan mengenai talak bainunah kubro. Talak yang dijatuhkan untuk menyempurnakan talak 3 menghilang ikatan perkawinan dengan segera dan dilarang untuk memperbarui akad perkawinan selama tidak terpenuhi syarat telah dijelaskan pada pasal 36 dari undang-undang ini. Jadi itu jenis talak bain yang terjadi setelah talak 3. Dalam hal ini ikatan perkawinan juga langsung terputus. Namun pasangan tidak bisa menikah kembali hingga memenuhi syarat tertentu yang dijelaskan di pasal lain tadi. Itu ke pasal 36 tadi. Bahwasanya seorang laki-laki tidak boleh mengawini seorang perempuan yang telah ditalak sebanyak 3 kali kecuali setelah selesai masa iddahnya dari suami yang lain yang telah menyetujui suami menikah dengan suami yang lain yang telah menyebutnya yang bisa dibilang dengan nikah muhalil. Setelah suami sama yang pernikahan muhalil ini cerai, maka yang suami yang pertama tadi baru boleh bisa menikahi perempuan yang dia talak 3 tadi dengan juga selesai masa iddahnya dengan suami yang lain. Habis itu yang kedua, perkawinan istri yang telah ditalak dengan suami yang lain menghancurkan talak dari suami pertamanya. Meskipun talak 3, jika si istri kembali kepada si suami pertamanya, maka suami pertamanya kembali memiliki hak untuk menalaknya sebanyak 3 kali. Jadi kalau misalnya suami yang kedua tadi sudah kawin sama istri ini yang ditalak 3 sama suami yang pertama tadi, maka kalau misalnya sudah cerai suami yang kedua tadi atau pernikahan muhalil tadi dan setelah selesai juga masa iddahnya istri ini, maka hilanglah
yang talak 3 dari suami yang pertama tadi. Jadi suami pertama itu kembali memiliki hak untuk menalak si istri ini 3 kali juga. Habis itu pembagian talak kepada munjis, mu'allaq, dan muhdab. Munjis atau yang bersifat langsung, yaitu yang dimaksud dengan talak pada saat itu juga, seperti seorang laki-laki berkata kepada istrinya, kamu tertalak, atau perempuan yang ditalak, atau aku talak kamu. Hukumnya jatuh pada saat itu juga. Berbagai dampak langsung dilaksanakan oleh si suami begitu jatuh talak. Selama si suami adalah orang yang mampu untuk menjatuhkan talak, maksudnya tuh suaminya ini tidak gila atau hilang akal, dan si istri adalah orang yang bisa dijatuhkan talak. Jadi talak yang dinyatakan dengan jelas dan langsung, seperti ketika seorang suami kan kalimat yang tadi tuh, aku talak kamu, maka di situ langsung jatuh talak. Dampak hukumnya juga langsung berlaku, atau bisa langsung pernikahannya itu langsung berakhir. Ikatan pernikahannya maksudnya langsung berakhir, dan istri pun langsung jatuh masa iddahnya. Kemudian talak mudhab, atau yang disandarkan, yaitu talak yang terjadinya disandarkan pada waktu di masa yang akan datang. Seperti misalnya seorang laki-laki berkata kepada kamu kutalak besok, atau pada permulaan bulan ini, atau pada permulaan tahun ini. Misalnya kamu kutalak besok, atau misalnya suaminya ini berkata kamu kutalak bulan ini, atau suaminya ini berkata kamu kutalak tahun ini, maka otomatis misalnya dia berkata pada masa besok itu, maka istrinya ini tertalak langsung besok, dia tertalak pada besok harinya. Habis itu kalau misalnya yang dia bilang tadi kamu kutalak bulan ini, maka bulan ini istrinya tuh langsung jatuh talak. Habis itu kalau misalnya tadi yang dia bilang kamu kutalak tahun ini, permulaan tahun ini, maka permulaan tahun ini istrinya tuh langsung jatuh talak. Ini yang dinamakan dengan talak mudhab, atau yang disandarkan atau disandarkan pada waktu gitu. Selanjutnya itu talak mu'allaq, yaitu yang penjatuhannya bergantung kepada terjadinya sesuatu di masa yang akan datang dengan menggunakan salah satu alat syarat, maksudnya ta'alik, seperti jika, apabila, kapan saja, seandainya, dan yang sejenisnya. Maksudnya tuh contohnya jika kamu melakukannya, maka kamu tertalak, atau apabila situasi ini terjadi maka aku akan menalakmu. Jadi tuh kondisinya tuh tergantung. Perceraian tidak akan terjadi kecuali kondisi atau peristiwanya itu dinyatakan sebagai syarat terpenuhi. Suami ini kontrol atas kapan talak itu berlaku berdasarkan situasi yang diinginkan. Kemudian syarat ta'alik. Syarat yang pertama tuh syarat yang digantungkan kepada talak tidak memiliki bahaya bagi keberadaannya. Jadi syarat talak itu harus jelas agar tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian dalam proses perceraian. Jadi syaratnya tuh yang diajukan tidak boleh merugikan kedua belah pihak, maupun itu pihak laki-laki suami ataupun pihak perempuan, supaya menjaga keadilan dalam proses perceraian. Habis itu yang kedua, adanya perkara yang dijadikan talik dan istri yang menjadi objek talak. Jadi tuh ini kondisi atau syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum talak dapat dilaksanakan. Perkara ini harus jelas dan spesifik sehingga dapat dipahami oleh semua pihak. Misalnya syarat tersebut harus berkaitan dengan perilaku, situasi, atau kejadian tertentu yang harus terjadi sebelum perceraian. Selanjutnya
hukum talak yang ditalik atau sumpah untuk menjatuhkan talak. Jadi para fuqaha saling berselisih pendapat mengenai sumpah untuk menjatuhkan talak. Contohnya seperti seseorang suami menggantungkan talak istrinya kepada suatu perkara di masa depan, maka talik itu ada. Habis itu juga para imam keempat mazhab berpendapat bahwasanya jatuh talak yang ditalik itu ketika ada perkara yang dijadikan talik. Misalnya seseorang suami mengucapkan, jika kamu keluar dari rumah, maka aku akan menceraikanmu. Dalam hal ini, talak akan jatuh jika istri benar-benar keluar dari rumah. Selanjutnya, mazhab Zahiri dan Syiah Imamiyah berpendapat, sumpah dengan talak atau talak yang ditalik, jika didapati perkara yang digantungkan tidak membuat talak itu jatuh dari asalnya. Jadi itu menurut dua mazhab yang di tadi itu, bahwasanya ketika seseorang suami mengucapkan talak yang ditalik, maka talak tersebut tidak jatuh. Seperti jika kamu tidak memasak untukku dalam 1 minggu, maka aku akan menceraikanmu. Nah, talak baru akan jatuh jika istri ini tidak memasak dalam waktu yang seminggu. Tapi kalau misalnya istri ini memasak dalam waktu seminggu itu tadi, maka talak itu tidak akan jatuh kepada suami istri tadi. Selanjutnya, hukum talak orang yang sedang menderita penyakit parah. Jadi itu orang yang terkena penyakit parah memiliki beberapa hukum. Di antaranya adalah tidak sah sumbangnya kecuali dari 1/3 warisan. Termasuk di antara hukumnya adalah terlaksananya talaknya dan bekas istrinya mewarisi darinya jika dia meninggal ketika istrinya tengah berada pada masa iddahnya. Menurut mazhab Hanafi, hukum talaknya adalah seperti mana ini. Jadi tuh para fuqaha tuh telah bersepakat bahwa seseorang laki-laki yang tengah sakit, maka talaknya tuh terlaksana seperti orang yang sehat. Jadi tuh kalau misalnya seorang laki-laki ini menjatuhkan talak di waktunya sakit, maka tetap jatuh talak pada saat itu juga. Ibaratnya tuh ya sama aja lah. Waktu kalau misalnya dia itu sehat, jatuhkan talak. Habis itu jika laki-laki tersebut meninggal dunia akibat penyakit tersebut, maka istri yang dia talak mewarisinya selama dia masih berada pada masa iddah atau talak raji. Sebagaimana si istri ini mewariskan suaminya pada masa talaknya dalam kondisi sehatnya, karena masa talak raji istri dapat dengan zihar dan ilahi dari suami. Habis itu juga jika si suami ini menalaknya ketika dia berada dalam kondisi sehat dengan talak bain atau talak raji, maka si istri ini menjadi haram dari suami dengan berakhirnya masa iddahnya. Keduanya tidak. Jadi tuh keduanya ini tidak mewarisi harta masing-masing juga. Baru tuh para fuqaha juga bersepakat kalau misalnya seorang laki-laki jika mentalak istrinya ketika dia tengah berada pada masa sakit, kemudian istri meninggal, maka si suami ini juga tidak mewarisi harta si istri meskipun istri ini meninggal pada masa iddah. Akan tetapi jumhur fuqaha berselisih pendapat mengenai waktu warisan. Jadi mazhab Hanafi berpendapat sesungguhnya si istri ini mendapatkan warisan jika si suami ini meninggal dunia pada masa iddah dari talak bain, karena masih adanya beberapa hukum perkawinan. Maka masih ada juga hak warisan si istri dari suami. Jika si suami ini meninggal setelah selesai masa iddah, istri ini tidak mendapatkan warisan karena sudah tidak ada hubungan lagi di antara keduanya kan. Jadi itu kan keduanya ini kan kalau misalnya masih masa iddah tuh masih bisa suami ini merujuk kembali si istri. Tetapi kalau misalnya masa iddah ini sudah selesai, kan otomatis harus ada, kalau misalnya talak raj'i harus talak bain sugro itu harus ada pernikahan baru atau mahar yang baru bagi kepada istri. Tapi kalau misalnya sudah selesai, maka tuh tidak bisa lagi
Tidak, maksudnya itu tidak mewarisi lagi antara keduanya karena sudah selesai hubungan antara keduanya, kecuali mereka ingin menikah lagi dengan pernikahan yang baru, mahar yang baru, dengan akad yang baru juga. Habis itu mazhab Maliki berpendapat sungguhnya istri mendapatkan warisan meskipun masa iddahnya telah selesai dan telah menikah lagi. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Salamah bin Abdurrahman, sesungguhnya bapaknya mentalak ibunya ketika bapaknya telah sakit. Kemudian bapaknya meninggal dunia, ibunya kemudian mewarisinya setelah selesai masa iddah. Sebab pewarisan ibunya adalah perbuatan si suami yang sengaja lari dari warisan. Dan makna ini tidak hilang setelah masa iddah selesai. Tetapi menurut mazhab Syiah dan pendapat Ahmad yang masyhur, istri mewarisi suaminya pada masa iddah. Dan setelah masa iddah selama istri tidak kawin kembali, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Hasan al-Basri, karena istri yang ditalak ini merupakan ahli waris suami, maka tidak mendapatkan warisan dari suami selainnya. Lalu selanjutnya syarat bagi tetapnya warisan. Suami yang pertama tuh suami tidak bisa sehat kembali dari penyakit tersebut meskipun setelah berapa lama dia meninggal dunia akibat penyakit tersebut. Habis itu yang kedua, penyakitnya merupakan penyakit yang mengkhawatirkan, yang membuat dia dilarang untuk membelanjakan hartanya akibat penyakitnya tersebut. Yang ketiga, talak bain, terjadi setelah terjadinya persetubuhan yang sifatnya hakiki. Jika talak terjadi sebelum terjadi persetubuhan walaupun setelah terjadi khalwat yang sahih, maka suami yang mentalak tidak dikategorikan lari dari warisan, dan si istri tidak berhak mendapatkan warisan karena tidak diwajibkan iddah dengan talak ini. Kemudian syarat yang keempat itu talak terjadi bukan dengan kerelaan si istri. Maksudnya tuh talak itu terjadi dari pihak suami, bukan karena kehendak dan sebab dari pihak istri. Jika talak terjadi dengan kerelaan si istri, maka tidak ditetapkan warisan untuk si istri. Suami yang menjatuhkan talak tidak disebut sebagai orang yang lari. Bahkan orang yang mampu untuk mendapatkan warisan dari suaminya pada waktu talak. Kemampuan ini terus berlanjut sampai saat kematian. Jika si istri tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan warisan pada waktu talak, yaitu si istri merupakan perempuan ahli kitab, sedangkan si suami adalah orang Islam, maka si istri ini tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan karena tidak adanya sifat viral. Selanjutnya ialah perpisahan yang terjadi dari pihak istri yang tengah terkena penyakit parah. Jadi jika terjadi perpisahan dari pihak istri yang tengah menderita penyakit parah atau jenisnya yang biasanya menyebabkan kematian, maka si istri ini menjalani masa iddah untuk melarikan diri dari memberikan warisan kepada suaminya. Si istri ini diperlakukan secara sebaliknya, jadi si suami mewarisi jika si istri meninggal dunia pada masa iddahnya, dan si istri tidak mendapat warisan dari suami meskipun si suami meninggal dunia pada masa iddahnya. Jadi, jika si istri ini melakukan perpisahan dengan maksud membatalkan hak suaminya, maka maksudnya ini dibalas dengan diberikan warisan untuk si suami. Seperti misalnya si istri ini memiliki hak untuk melakukan pembatalan perkawinan, atau pada masa sakit parahnya dia melakukan perbuatan yang membuat haram hubungan dengan salah satu orang tua atau keturunan suami. Misalnya tuh istrinya ini murtad dari Islam ketika dia tengah berada di kondisi sakit yang parah, maka si istri ini tergolong sebagai orang yang melarikan diri dari warisan. Suaminya mewarisinya jika si istri ini meninggal dunia sebelum masa iddahnya selesai karena perpisahan terjadi dari pihak si istri. Habis itu jika si istri ini melakukan perbuatan haram dengan kehendaknya, maka dia tidak mendapatkan warisan karena dia ikut serta pada perbuatan yang membuat batal pernikahannya. Maka mirip dengan jika istri menghulu suaminya. Begitu juga hukum suami yang tengah sakit yang menyetubuhi perhubungan yang membuat batal pernikahannya seperti ibu mertuanya atau anak perempuan istrinya, maka istri menjadi haram baginya dan istri mewarisinya jika si suami meninggal dunia pada masa sakitnya. Sedangkan si suami tidak mewarisi istrinya
tanpa memedulikan apakah perempuan tersebut dia setujui dengan penuh sukarela ataupun dengan cara paksaan. Jika si istri meminta perempuan tersebut untuk menuruti keinginan si suami, maka si istri tidak mendapatkan apa-apa dari si suami tersebut. Ya, mungkin itu saja penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Kalau kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata, itu memang dari saya sendiri. Jadi saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Mungkin ini saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.